Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Salam sehat selalu dan semangat pagi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, jangan lupa berdoa supaya ilmu yang dipelajari hari ini bisa berguna bagi anak-anak. Ya. Anak-anak, pagi ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Pelajaran 2. Muatan pelajarannya SBDP dan PPKN. Tujuan pembelajaran ada 4, anak-anak bisa membacanya saja. Nah, anak-anak, kita mulai dengan materi tinggi rendahnya nada dan cepat lambatnya nada. Ya, siapa yang suka bernyanyi anak-anak? Pagi ini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang lagu menanam jagung. Ya, anak-anak bisa mengikutinya dan bernyanyi bersama-sama. Anak-anak, lagu adalah unsur-unsur musik yang terdiri atas nada, irama, melodi, harmoni, dan syair. Syair lagu berupa kata-kata. Contoh pada lagu tadi, ayo kawan, ya itu adalah kata-kata lagu yang disebut dengan syair. Dan nada. Nada adalah bunyi getaran yang teratur. Kemudian nada juga dapat membentuk tinggi rendahnya lagu. Di dalam nada kita kenal yang namanya simbol nada.
Nah, simbol nada itu disebut dengan notasi. Notasi ini terbagi atas dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Notasi angka dilambangkan dengan angka 1 sampai 7, di mana pada tangga nadanya kita lihat 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Pada deretan nada atau deretan not angka berikut ini kita lihat dari angka 1 sampai 7 yang ada titik di bawahnya itu disebut nada rendah. Sedangkan angka 1 sampai 7 yang ada angka tanda titik di atas itu merupakan nada tinggi. Sedangkan yang tidak ada titik yang di bagian tengah dari angka 1 sampai 7 itu disebut nada sedang. Nah, jadi semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Sekarang kita akan membedakan nada rendah dan nada tinggi. Nah, pada lagu Ayo Kawan Kita Bersama, kita lihat di situ not yang di atas huruf A itu dibaca sol, ya. Pada angka 5 atau sol itu kita lihat ada titik di bawahnya. Nah, titik di bawahnya ini menunjukkan bahwa ini adalah nada rendah. Sedangkan angka 1 atau do, ya, tidak ada titiknya. Berarti antara 5 dan 1 mana yang lebih rendah anak-anak? Yang lebih rendah adalah angka 5 karena ada tanda titik di bawahnya. Berarti dia merupakan angka rendah atau nada rendah. Sedangkan 1 lebih tinggi daripada 5. Kemudian pada 1 dan 3 kita lihat, atau do dan mi. Kita lihat di sini sama-sama tidak ada titik, maka yang rendahnya adalah 1, yang tinggi adalah 3. Kemudian 3 dan 1 masih sama, tidak ada titiknya, berarti 3 lebih besar atau lebih tinggi daripada 1. Ya, bisa dimengerti ya anak-anak, begitupun selanjutnya. Dalam sebuah lagu kita kenal dengan ada cepat lambatnya nada. Nah, cepat lambatnya nada ini ditandai dengan yang namanya birama. Birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu baris birama. Tanda birama ditulis dalam bentuk pecahan. Misalnya 2/4, 3/4, 4/4. Angka di atas itu adalah angka 2, 3, dan 4 adalah keterangan untuk nilai ketukan. Sedangkan angka di bawah yaitu angka 4 itu jadi nilai notnya. Lagu Menanam Jagung memiliki birama 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam tiap ruas birama ada 4 buah not dengan not sebesar 1/4. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu susunan birama harus menggunakan 4 ketukan. Tanda
garis di atas angka 2, 2 dan 2 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita menyanyikan bersama not pada lagu yang tadi, mengikuti video berikut. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, do, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, do, mi, do, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, do, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Selanjutnya, anak-anak bisa berlatih kembali lagu menanam jagung di rumah untuk mengikuti pelajaran selanjutnya atau pelajaran yang akan datang. Nah, dari lagu menanam jagung tadi, kita lihat bahwa tanaman jagung dapat tumbuh karena ada air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir angin atau kincir air. Nah, kita lihat di situ, manusia membutuhkan air pada gambar, hewan juga membutuhkan air untuk minum, tumbuhan juga membutuhkan air untuk bisa bertumbuh. Ada banyak sekali kegunaan air bagi kehidupan manusia, ya. Ya, coba bayangkan kalau kita hidup tanpa air, itu gimana rasanya, anak-anak? Nah, untuk itu kegunaan air bagi kehidupan manusia adalah bisa untuk diminum. Ya, air digunakan untuk mencuci piring. Air digunakan untuk mencuci baju, untuk mandi, untuk memasak, untuk irigasi atau pengairan, bahkan sebagai sarana transportasi. Nah, betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Untuk itu, mari kita menggunakan air dengan sebaik-baiknya, atau kalau kita sudah mendapatkan hak kita untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup kita, maka kewajiban kita adalah menggunakan secara bijak atau menggunakan seperlu kita. Setiap orang berhak mendapat air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, kira-kira apa itu hak? Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini. Ya, gambar 1 kita lihat. Pada gambar itu haknya adalah dia berhak mendapat sumber energi. Energinya didapat melalui makanan yang dimakan. Ya, itu adalah haknya dia, itu contoh.
Nah, kalau dia sudah mendapatkan haknya, maka kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau sudah ditaruh di piring. Nah, makanya anak-anak kalau waktu makan, kalau sendok makanan di piring, ya itu hak anak-anak, mau taruh banyak, mau taruh sedikit itu hak kalian. Tetapi kewajiban kalian adalah harus menghabiskan makanan yang sudah diambil. Tidak boleh makan lalu buang-buang sisa, ya. Nah, kemudian gambar kedua, haknya untuk mendapatkan hak air bersih. Dia berhak untuk mendapatkan air bersih. Bahkan semua orang berhak mendapatkan air bersih. Tetapi tidak boleh melupakan kewajiban. Kewajibannya adalah menggunakan air dengan bijak, artinya tidak boros. Misalnya, kalau kita mencuci tangan, kita putar keran untuk cuci tangan. Sesudah selesai mencuci tangan, harus menutup keran, tidak boleh membiarkan air keran terbuka terus, ya. Itu namanya kita mendapatkan hak dan kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, kemudian gambar ketiga, hak untuk mendapatkan lingkungan sehat. Kewajiban kita adalah menjaga lingkungan dari pencemaran. Jangan membuang sampah sembarangan supaya hak kita bisa kita dapatkan. Kemudian gambar keempat, hak mendapatkan lingkungan yang asri atau yang rindang, yang sejuk, nyaman. Kewajibannya adalah kita harus merawat dan menjaga tanaman. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan secara bersama-sama, seimbang. Berdasarkan contoh-contoh di atas tadi tentang hak dan kewajiban, coba anak-anak kerjakan latihan yang terdapat pada buku siswa tema 2 halaman 15. Ya, supaya anak-anak lebih lagi mengerti dan memahami tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Selamat belajar. Rajinlah belajar untuk meraih cita-citamu. Orang rajin pasti sukses.